saya mulai dulu. Jadi di sini di kehidupan awal masyarakat di Indonesia, garis besar yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama perkembangan kehidupan masyarakat berburu hingga masyarakat pertanian di Indonesia. Artinya eh, kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia pada khususnya itu tidak serta-merta menjadi kehidupan masyarakat modern. Tentunya butuh beberapa eh, step ya, beberapa tingkatan, beberapa level untuk bisa menjadi sebuah tatanan masyarakat modern. Jadi yang pertama mungkin pada zaman prasejarah ya atau zaman purba itu kehidupan masyarakatnya masih berburu. Kemudian berkembang menjadi dia masyarakat yang bertani dan pada akhirnya menjadi masyarakat modern seperti yang kita kenal saat ini. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang hasil budaya manusia purba. Jadi walaupun itu manusia purba artinya manusia yang bisa dibilang juga manusia praaksara ya, manusia yang belum mengenal seni tulis menulis, tetapi pada masa purba tersebut, pada masa zaman praaksara tersebut sudah kita temukan beberapa hasil budaya manusia purba walaupun toh tidak secanggih hasil kebudayaan yang ada saat ini. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang perkembangan teknologi dan juga kepercayaan awal masyarakat di Indonesia. Ini kepercayaan sini bisa dibilang juga seperti agama mungkin ya, tapi bukan agama. Kalau agama itu kan lebih identik ke diturunkan dari apa? Diturunkan dari Tuhan gitu ya. Jadi melalui perantara entah itu agama Islam atau juga agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha itu kan secara kepercayaan agama samawinya dia diturunkan oleh Tuhan kepada salah satu utusannya. Kalau misalnya sistem kepercayaan ini lebih ke apa yang dipercayai oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian juga kita akan membahas tentang perkembangan budaya Bakson, kemudian Hobin, Dongson dan juga kebudayaan India yang ada di Indonesia serta pengaruhnya mungkin nanti. Ya, ini kita mulai aja. Jadi yang pertama adalah perkembangan kehidupan masyarakat berburu hingga masyarakat pertanian di Indonesia. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa pada awalnya kehidupan masyarakat ini kan selalu mengalami sebuah perkembangan ya. Jadi enggak ketika ada kemudian langsung kehidupannya menjadi kehidupan masyarakat yang modern. Enggak, tapi pertama mereka mungkin akan hidup secara sederhana dahulu. Nah, di sini yang paling sederhana kehidupan masyarakat zaman purba itu mereka menggantungkan hidupnya dari kegiatan berburu. Artinya apa? Ini mereka tidak hanya berburu dalam hal berburu hewan ya untuk bertahan hidup, tapi juga dalam artian mereka mengumpulkan bahan makanan dari alam. Jadi bisa mereka berburu hewan, berburu ikan, menangkap ikan sih, kemudian juga bisa dari mengumpulkan buah-buahan dan lain-lain. Nah, ini dari seperti itu nantinya mereka akan berkembang lagi ke pola masyarakat yang bertani atau bercocok tanam. Nah, mungkin akan ada beberapa alasan, misalnya dari perkembangan pola pikir, kemudian juga dari karena eh, dirasa bahwa kalau misalnya kehidupan berburu itu kurang efektif misalnya, sehingga mereka untuk bagaimana untuk mempertahankan kehidupannya mereka pun akhirnya merubah kehidupannya, merubah kebudayaan yang mereka anut awalnya. Kemudian juga uh, ini nantinya akan berpengaruh terhadap hasil kebudayaan yang mereka hasilkan. Nah, di sini pada masa hidup berburu dan juga mengumpulkan makanan, masa ini terjadi pada zaman Mesolitikum. Nah, apa itu zaman Mesolitikum? Ada yang tahu nggak? Bisa diketik aja kalau misalnya ada yang mau jawab. Untuk yang baru bergabung, kita sedang membahas bab 4 ya, pola
kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Nah ini tadi uh, kehidupan berburu dan juga mengumpulkan, ya pertanyaannya tadi ini kan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan ini kan terjadi pada zaman Mesolitikum. Nah zaman Mesolitikum ini kira-kira apa, ada yang bisa jawab? Ya, bisa dibilang juga pada zaman batu ya. Ya, jadi ini adalah pola kehidupan yang bisa dibilang sangat sederhana, pola kehidupan awal yang ada di masyarakat. Jadi mereka ini uh, kehidupannya mencari dan juga mengumpulkan makanan sehingga disebut sebagai masa food gathering, dan mereka hidupnya secara berpindah-pindah karena mereka harus selalu nyari makanan kan, bahan makanan. Jadi mungkin mereka berburu hewan, kemudian mengumpulkan buah-buahan dari hutan. Nah kan kalau misalnya mengumpulkan buah-buahan dari hutan atau mengumpulkan umbi-umbian itu kan terbatas ya. Jadi ketika buah atau umbi yang mereka kumpulkan itu sudah habis, karena mereka waktu itu belum mengenal pertanian, mau nggak mau mereka harus pindah tempat. Jadi disebutlah mereka hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah mereka ini biasa untuk hidup dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Hal ini berguna untuk ketika mereka mau menangkap hewan buruan. Jadi kan mereka berpindah-pindah. Kalau misalnya kita bisa bayangkan kan, kalau misalnya mereka tinggalnya bukan dalam kelompok kecil, artinya kelompok masyarakat yang besar ya. Misalnya kalau dalam kehidupan modern sekarang itu satu desa gitu. Nah kan bisa dibayangkan ketika mereka mau pindah satu tempat ke tempat lain itu akan sangat menyulitkan. Jadi mereka paling cuman terdiri dari beberapa orang saja, beberapa anggota kelompok, karena memang kehidupan mereka itu masih berpindah-pindah, dan juga mereka apa masih mengumpulkan hewan buruan atau juga mengumpulkan makanan. Jadi kalau misalnya dibagi itu nggak terlalu dapat dikit karena kan mereka terdiri dari kelompok kecil. Nah, mereka juga untuk mendapatkan makanannya biasanya bisa berburu hewan, kemudian mengumpulkan umbi-umbian, mengumpulkan buah-buahan, ataupun menangkap ikan. Dan mereka masih menggunakan alat dari batu yang belum dihaluskan atau juga menggunakan alat dari tulang yang belum dihaluskan. Ini adalah di gambar sebelah kiri. Gambar pertama ini contoh eh, gambar kehidupan manusia pada zaman berburu dan juga mengumpulkan makanan. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa orang yang mereka sambil memegang tombak mau berburu rusa. Ini bisa dilihat ya, kalau dari sini kan masih masih belum begitu mengenal kebudayaan. Kemudian gambar yang bawah ini adalah contoh eh, alat dari batu yang mereka gunakan. Jadi bisa dilihat di sini seperti batu yang masih kasar, masih permukaannya masih belum halus. Ini karena memang mereka cuman biasanya misalnya nemu batu yang sekiranya bisa dipakai untuk menggali tanah untuk mendapatkan ubi atau mengiris-ngiris atau juga mem- menggunakannya sebagai alat untuk berburu binatang seperti itu. Jadi ini masih masih kelihatan bahwa ini kayak ya udah batu nemu terus dipakai gitu aja kan ya. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya langsung nanya aja ya, langsung diinterupsi nggak apa-apa. Nah ini selanjutnya dari masa zaman batu ini kan sebenarnya prosesnya juga cukup lama ya, untuk mereka mengalami perkembangan. Nah sebenarnya sebelum mereka berubah dari zaman berburu ke zaman hidup menatap dan bercocok tanam, ini sebenarnya ada yang namanya semi nomaden atau semi peralihan lah ya, antara dari awalnya itu
mereka berpindah-pindah dan berburu hingga mereka menetap dan bercocok tanam. Yang baru datang langsung ini aja ya, nggak apa-apa, langsung dibuka aja buku modulnya di bab 4. Nah ini pada masa ini yang semi nomaden, yang sebelum mereka bercocok tanam dan juga menetap ini, mereka mulai mengenal yang adanya yang namanya tempat tinggal. Tapi tempat tinggal yang mereka gunakan ini masih belum berupa bangunan. Artinya mereka masih mengandalkan semacam tepi pantai atau misalnya gua-gua untuk tempat tinggalnya. Jadi kadang kan ada di gua itu ditemukan semacam gambar-gambar atau juga ditemukan beberapa alat-alat kehidupan manusia purba ya. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa pada masa transisi antara kehidupan berburu dan juga mengumpulkan makanan tadi ke kehidupan masyarakat yang lebih modern itu juga ada yang namanya kehidupan semi nomaden atau semi berpindah-pindah. Mereka tetap berpindah tetapi mereka juga sudah menetap di suatu tempat dalam waktu yang lumayan lama. Nah, selanjutnya untuk yang kehidupan menetap dan bercocok tanam ini, dia berada di zaman Neolitikum. Jadi zaman batu baru ya. Nah, dimana pada masa ini pola pikir manusia purba itu sudah ada peningkatan. Jadi mereka sudah mempunyai kemampuan berpikir yang lebih tinggi ya. Nah, ini kenapa kita bisa memberi kesimpulan seperti itu? Karena pada zaman ini pola kehidupan mereka yang dari awalnya berpindah-pindah itu berubah menjadi kehidupan menetap, bertani, berternak, dan juga berproduksi. Jadi awalnya dari food gathering ke food production. Kemudian mereka juga sudah mulai mempunyai tempat tinggal. Nah, selain itu juga alat yang mereka gunakan sudah lebih halus, sudah lebih modern. Jadi kalau yang tadi di gambar sebelumnya alat yang dari batu itu masih berupa batu yang kasar, masih seperti batu yang enggak dihaluskan. Nah, waktu di sini mereka sudah mulai menghaluskan batu-batunya. Jadi ini bisa seperti digunakan seperti kapak ya, atau juga digunakan sebagai pisau, tapi ini dari batu. Nah, ini ada beberapa peradaban juga yang mulai muncul pada saat ini, karena pada waktu ini peradaban itu kan sudah mulai berkembang. Jadi mereka mulai mengenal alat-alat rumah tangga, kemudian juga mengenal seni, dan juga mengenal beberapa kemampuan. Misalnya kalau di buku itu kita bisa baca lebih lanjut ya, misalnya ada kemampuan berlayar, kemudian juga mulai mengenal astronomi, mereka juga mulai bisa bercocok tanam, kemudian mengatur masyarakat. Mereka juga mulai mengenal perdagangan, walaupun pada saat itu sistemnya masih barter atau masih tukar ya, jadi saling bertukar, belum mengenal mata uang. Kemudian juga mereka sudah mengenal seni-seni semacam batik ataupun seni-seni yang kerajinannya lain. Nah ini dari kehidupan masyarakat, baik itu masa berburu dan berpindah maupun masa bercocok tanam dan menetap, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau enggak, nanti kita langsung lanjut ke hasil kebudayaan manusia purba. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan terlebih dahulu. Ada ya. Jadi nanti kalau misalnya memang masih ada yang mau didiskusikan, bisa langsung tanya ke saya di chat aja, nggak apa-apa. Ini selanjutnya kita akan membahas hasil budaya manusia purba atau manusia praaksara.
ini yang pertama adalah zaman batu. Di sini zaman batu sendiri itu nanti akan dibagi menjadi beberapa zaman. Jadi ada yang namanya zaman batu tua, kemudian nanti juga ada zaman batu madia, dan yang terakhir ada zaman batu muda. Jadi selain zaman batu, nanti juga kita akan uh, sedikit membahas tentang zaman logam, di mana nanti akan terbagi pula menjadi zaman tembaga, zaman perunggu maupun zaman besi. Yang pertama, di zaman batu ini, kenapa disebut zaman batu? Karena memang kebudayaan atau hasil kebudayaan yang dihasilkan pada waktu itu masih berupa alat-alat yang terbuat dari batu. Nah, ini kalau zaman batu tua atau paleolitikum ini alat-alat yang dihasilkan itu masih dalam bentuk yang sangat kasar, masih belum dihaluskan. Jadi ibaratnya itu misalnya ada orang nemu batu, ya udah itu yang dipakai. Misalnya mereka mau motong daging hewan buruan, terus kan masih belum ada pisau, masih kebudayaannya masih sangat sederhana. Mereka nyari batu atau sesuatu yang istilahnya tajam untuk motong daging itu tadi. Ya udah langsung dipakai, ketika nemu batu ya udah langsung dipakai, nggak pakai dihaluskan dulu atau diapa-apain dulu kayak gitu. Atau ini dari Mbak Sadia bilang misalnya menyalakan api menggunakan gesekan batu. Nah, seperti itu juga. Nah, di zaman batu tua ini ada dua kebudayaan besar yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan, yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Pacitan ini disebut kebudayaan Pacitan karena memang ini ditemukan di daerah Pacitan. Nah, ditemukannya oleh von Koningswald pada tahun 1935. Di sini dia banyak menemukan alat-alat dari batu yang disebut dengan kapak genggam. Nah, kapak genggam ini kayak di gambar yang pertama tadi yang masih yang apa kecil, kemudian kayak batu kecil yang belum diasah tapi agak tajam. Nah, ini kapak genggam. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Ngandong ini dia ditemukan di daerah Ngandong dan Sidorejo, dekatnya Ngawi, Jawa Timur. Nah, ini di sini banyak ditemukan pula alat-alat yang terbuat dari batu maupun dari tulang dengan ciri-ciri yang khas. Jadi selain kalau yang tadi di kebudayaan Pacitan kan kebanyakan itu kapak genggam, kalau di sini selain kapak genggam juga terdiri dari alat-alat yang dari tulang, semisal kayak belati atau alat penusuk seperti itu. Nah, ini alat-alat ini kebanyakan digunakan untuk mencari umbi-umbian, kemudian juga digunakan untuk menangkap ikan atau juga untuk berburu hewan-hewan yang mungkin lebih besar seperti rusa, atau nggak tahu ya waktu itu ada kambing nggak ya. Mungkin ada ya, seperti itu. Kemudian juga uh, manusia pendukung yang hidup pada zaman batu tua atau zaman paleolitikum ini adalah Homo soloensis, kemudian juga Meganthropus dan juga Pithecanthropus erectus. Ini nama-nama yang agak asing ya. Homo soloensis, kemudian Pithecanthropus. Ini nama apa ya? Nama jenis manusianya, manusia purba gitu. Nah, selanjutnya dari zaman batu tua kita beralih ke zaman batu madia. Nah, zaman batu madia ini disebut juga dengan zaman Mesolitikum. Nah, ini kebudayaannya semakin maju. Jadi pada saat ini sudah mulai ditandai dengan ditemukannya kebudayaan Kyokemondiker sama kebudayaan Abruzos-Roch. Kalau yang Kyokemondiker itu berasal dari bahasa Denmark ya, jadi agak-agak susah. Ini artinya
sampah dapur. Maksudnya sampah dapur ini di sini tuh ditemukan beberapa sisa-sisa kulit kerang, kemudian kulit siput, nah, yang sudah menjadi fosil. Nah ini para ahli sejarawan itu mereka percaya bahwa pada zaman ini menunjukkan bahwa penduduk pantai yang mulai tinggal di rumah-rumah di pantai itu hidupnya itu tergantung terutama dari siput dan juga kerang. Kemudian apa ya, ini kayak dimakan gitu. Jadi mereka kan tinggalnya di tepi pantai, jadi mereka makanan utamanya siput atau juga kerang. Terus kan karena mereka mungkin waktu itu juga mulai menetap kehidupannya, jadi kan gak ada tempat sampah, itu dikumpulkan jadi satu di satu tempat sehingga jadinya banyak banget. Nah ini yang namanya sampah dapur. Nah di sini perkembangan kebudayaannya jelas lebih cepat ya, karena memang pada saat itu pola pikir masyarakatnya pun mulai berkembang. Di sini manusia pendukungnya itu disebut dengan Homo sapiens. Nah, selain itu mereka mempunyai hasil kebudayaan seperti kapak Sumatera, kapak genggam, kemudian alat-alat dari tulang, dan juga ada beberapa tradisi serpih belah atau flex culture. Nah, tadi juga selain sampah dapur, ini juga ditemukan Ambrosius Rock. Nah, ini itu adalah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia prasejarah. Nah, ini banyak ditemukan ya di daerah Ponorogo, Madiun, di Jawa Timur ya ini. Nah, di situ juga ditemukan banyak alat-alat kebudayaan tadi seperti kapak genggam tadi, kemudian yang peralatan dari tulang juga ditemukan. Nah, setelah dari zaman Batu Madia, kebudayaan dan pola pikir masyarakat prasejarah itu semakin berkembang juga kan. Mereka merasa bahwa dengan menggunakan apa kalau misalnya mereka hidupnya secara nomaden atau berpindah-pindah, otomatis kan satu mereka mungkin merasa mulai capek ya karena harus selalu berpindah-pindah. Akhirnya mereka juga mulai mengembangkan yang namanya pertanian, sehingga karena mereka juga mengembangkan pertanian, akhirnya juga mereka mengembangkan alat-alat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup, baik itu untuk bertani maupun berburu ataupun menangkap ikan dan juga mengumpulkan bahan makanan yang lainnya. Nah ini alat-alatnya sudah mulai dibuat dengan sangat baik, mulai diasah, mulai diperhalus. Dan di sini masa bercocok tanam tadi dimulai, dan juga mereka mulai mengenal kerajinan tembikar. Jadi tembikar ini kayak kerajinan yang terbuat dari tanah liat ya, tahu kan ya. Jadi misalnya membuat tong-tong atau membuat tempat tempat air atau membuat tempat persembahan-persembahan gitu. Mereka membuatnya dari tanah liat. Nah, ini juga karena merupakan masa bercocok tanam, di sini adalah masa perubahan dari awalnya food gathering ke food producing. Jadi dari awalnya berburu menjadi masyarakat yang bercocok tanam, memproduksi bahan makanannya sendiri. Hasil kebudayaan pada masa ini misalnya adalah kapak persegi, kemudian juga kapak lonjong. Nah, ini kapak persegi ya, contohnya yang bawah ini adalah kapak persegi. Ini adalah kapak persegi, kemudian yang atas ini adalah kapak lonjong sesuai dengan bentuknya ya. Nah ini kalau yang kapak persegi ini biasanya dia digunakan sebagai cangkul gitu ya, atau juga untuk mungkin ngambil kayu.
Nah, kalau misalnya yang kapak lonjong ini, yang atas, ini kan ujungnya tajam gitu ya. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk menggali tanah juga. Nah, selain kapak persegi dan kapak lonjong, ini juga ditemukan beberapa gerabah, kemudian alat-alat serpih, serta beberapa perhiasan. Nah, gerabah ini kan tadi tembikar tadi ya. Jadi alat-alat yang terbuat dari apa? Dari tanah liat. Kalau untuk memotong-motong itu biasanya menggunakan alat serpih. Jadi alat serpih ini semacam yang tadi kayak kapak genggam tadi gitu. Jadi dia nyari um, batu yang ujungnya tajam, tapi nanti kan lebih diperhalus lagi jadi biar lebih tajam. Itu digunakan sebagai pemotong, tetap dari batu. Karena memang pada saat ini masih belum berkembang kerajinan dari logam. Jadi kebanyakan alat-alatnya itu masih dari batu. Nah, perhiasan-perhiasannya paling juga dari batu atau dari kulit-kulit kerang kayak gitu. Nah, ini perhiasannya bisa berupa kalung atau juga gelang atau juga manik-manik gitu ya. Misalnya nemu batu yang sekiranya bagus, terus dirangkai, atau kerang-kerang gitu, terus dirangkai, dipakai buat perhiasan. Nah, selanjutnya dari zaman batu kita beralih ke zaman logam. Kenapa ini disebut zaman logam? Karena pada masa ini alat-alat uh, penunjang kehidupannya itu terbuat dari logam. Yang telat nggak apa-apa, bisa langsung dilanjutkan aja ya, nanti uh, materi yang sebelumnya bisa nanya ke temannya atau baca di buku modul ya, ini sama dengan di buku modul. Selain itu pada masa ini itu diperkirakan ada sejak adanya hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia, terutama Asia Tenggara. Nah, ini uh, pada zaman logam ini itu nanti akan dibagi menjadi 3, ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Sebenarnya sama sih. Ini contoh gambarnya, ada gambar Nekara dan juga Moko. Ini pada zaman logam ini juga sudah mulai berkembang kepercayaan ini seperti animisme, dinamisme, kemudian totemisme, sehingga alat-alat yang dihasilkan pun itu kebanyakan uh, banyak yang sudah mulai untuk kegiatan penyembahan, misalnya ini Nakara sama Moko. Sebenarnya untuk masa penyembahan kepercayaan, perkembangan kepercayaan sendiri itu sudah dimulai pada zaman megalitikum atau zaman batu besar ya. Nah, tapi mulai perkembangan lagi itu juga pada akhirnya mempengaruhi hasil kebudayaan di zaman logam. Ini contoh juga arca perunggu, kemudian juga ada bejana perunggu, dan juga ada kapak corong ataupun kapak sepatu. Ini zaman logam ini ada 3. Yang pertama adalah zaman tembaga. Di sini kenapa disebut zaman tembaga? Karena pada masa ini masyarakatnya sudah mampu mengolah logam tembaga. Ini misalnya menjadi periuk, menjadi belangga, dan juga lain sebagainya. Untuk yang zaman perunggu, masyarakat Indonesia sudah mulai mampu membuat peralatan dari perunggu. Nah, perunggu ini adalah campuran logam antara tembaga dengan timah. Selanjutnya masyarakat zaman besi. Di sini mereka mulai membuat peralatan dari besi ya. Jadi peralatan ini bisa berupa mata kapak, tombak, cangkul, mata pisau, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti juga akan berkembang pula di
lebih ke misalnya pembuatan keris kayak gitu, dan juga alat-alat kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah memasuki zaman praaksara, mulailah bangsa Indonesia akhirnya mengenal tulisan. Sehingga bangsa Indonesia setelah mengenal tulisan itu disebut pula budaya zaman aksara. Kalau praaksara itu artinya kan sebelum tulisan. Kalau aksara berarti mereka sudah mengenal tulisan. Zaman ini dipercaya Indonesia mulai memasuki zaman aksara ini dipercaya sekitar pada abad ke-7. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa di kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya ketika zaman masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan ini tadi, masyarakat Indonesia pun sudah mulai terbentuk kerajaan-kerajaan ya. Terus banyak prasasti yang ditemukan. Nah, ini mulailah kita mengenal sejarah tulis menulis di Indonesia. Kalau sebelumnya kan paling belum berupa tulisan ya, masih berupa gambar-gambar atau kayak peninggalan-peninggalan barang gitu. Dari sini jelas ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Oke. Selanjutnya, karena ini sejarah jadi kebanyakan mungkin nanti agak-agak bikin ngantuk ya, karena cerita sebenarnya kan kalau sejarah itu. Mungkin kalau misalnya matematika kan nanti bisa belajar sambil belajar ngitung. Kalau sejarah ini kebanyakan cerita. Jadi mungkin kalau mau bayangin kehidupan zaman dulu bisa dilihat gambar-gambarnya juga ya. Ini di bagian ketiga adalah bagian perkembangan teknologi dan juga sistem kepercayaan awal masyarakat di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi itu kan tidak serta-merta langsung kayak teknologi modern kan ya. Seperti tadi zaman itu mereka masyarakat purba mulai dari yang zaman batu tua, kemudian zaman batu madia di mana peralatan yang dihasilkan itu lebih halus, kemudian akhirnya pada zaman batu muda di mana alat yang dihasilkan itu lebih mempunyai fungsi teknologi, perkembangan teknologinya tinggi, dan pada akhirnya mereka mengenal kebudayaan logam. Itu mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar, artinya bisa sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru mereka beralih dari suatu zaman. Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang ada dan juga sistem kepercayaan yang ada. Jadi mulai dari mereka percaya pada adanya kekuatan yang dimiliki oleh alam, kemudian percaya pada mungkin roh atau juga pada benda-benda yang mereka anggap keramat, sampai ke pola kepercayaan mereka berubah ke bentuk kepercayaan terhadap Tuhan, artinya dalam bentuk agama, baik itu agama Hindu Buddha, kemudian agama Kristen, kemudian agama Islam. Ini mereka setahap demi setahap, tidak langsung langsung mereka masyarakatnya beragama enggak, atau langsung teknologinya sudah sangat maju enggak, tapi mereka membutuhkan waktu untuk senantiasa berkembang. Nah, di sini perkembangan teknologi yang terjadi kita bisa membagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah pada zaman megalitikum. Di sini megalitikum ini artinya adalah bangunan dari batu besar. Jadi mega itu besar ya, kemudian litos itu batu. Pada zaman praaksara agama yang dianut itu agama Hindu. Pada zaman praaksara sebenarnya mereka masih belum menganut agama. Jadi mereka masih berupa kepercayaan-kepercayaan. Jadi kepercayaan-kepercayaan kuno seperti mempercayai misalnya ada kilat atau ada guntur gitu, ada suara guntur kan kenceng tuh. Jadi mereka percaya bahwa adanya kilat, adanya guntur ini berarti
apa ya, kasarnya alam sedang marah kayak gitu. Mereka percayanya pada kekuatan-kekuatan alam seperti itu. Kemudian misalnya ada gunung berapi, ya udah mereka memuja gunung itu. Jadi mereka cuman punya kepercayaan terhadap kekuatan alam dan juga kekuatan mistis, misalnya roh-roh gaib kayak gitu. Jadi belum belum mulai masuk agama Hindu Buddha, belum. Kemungkinan agama Hindu Buddha masuk itu bersamaan dengan perubahan dari uh, zaman praaksara menuju zaman aksara, karena memang pada masa perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia itu kebetulan kan dibawa oleh para pedagang dari India ya, yang selain mengenalkan agama Hindu dan juga agama Buddha, mereka juga mengenalkan cara tulis menulis di Indonesia seperti itu. Nah di sini di zaman megalitikum ini uh, ini kebudayaannya muncul pada zaman batu baru, pada zaman neolitikum ya. Kemudian perbedaan dari zaman megalitikum ini dengan zaman yang lain adalah pada bentuk peninggalannya. Jadi karena megalitikum alat hasil kebudayaannya itu dia masih berupa hasil kebudayaan dari bentuk batu yang besar. Nah ini karena berhubungan dengan sistem kepercayaan yang dianut, yaitu animisme, dinamisme, atau totemisme. Nah ini persebaran kebudayaannya terutama di daerah Nias, kemudian Flores, Sumba, dan juga Toraja. Nah ini kecepatan. Nah ini adalah hasil kebudayaannya. Ada menhir, kemudian ada dolmen, sarkofagus. Nah menhir ini dia itu seperti tugu batu. Nah ini fungsinya biasanya pemujaan nenek moyang, karena memang waktu itu belum menganut agama ya, mereka masih kayak melakukan pemujaan nenek moyang atau apa, kekuatan-kekuatan alam gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya dolmen. Nah ini biasanya dolmen ini disebut juga meja batu. Di sini. Nah ini fungsinya sebagai peletakan apa ya, untuk meletakkan sesajen. Nah kalau yang menhir ini fungsinya untuk pemujaan arwah nenek moyang. Ini menhir. Kemudian juga ada sarkofagus. Nah sarkofagus ini dia fungsinya sebagai kuburan, bisa sebagai peti mati juga bisa. Jadi ini bisa peti mati atau kuburan ya. Di daerah Toraja orang meninggal dikubur di bebatuan ya. Ya di daerah Toraja walaupun toh masyarakatnya kebanyakan di sana kan beragama Kristen atau juga ada beberapa yang beragama Islam ya. Tapi masyarakat di sana itu masih memegang teguh beberapa kepercayaan. Jadi kepercayaan lama. Salah satu kepercayaannya adalah kepercayaan bahwa ketika orang itu meninggal, maka sebenarnya mereka masih ada di sekitar orang yang masih hidup. Sehingga biasanya kalau misalnya masyarakat Toraja meninggal itu kan dikuburnya di daerah yang tinggi ya, bisa bukit batu atau di daerah gunung gitu ya, disusun disusun semakin penting atau semakin bangsawan seseorang itu, maka penempatan kuburnya pun semakin tinggi. Hal ini merupakan kepercayaan bahwa semakin tinggi tingkatan seseorang dikubur itu ya, dikubur itu, maka semakin cepat dia akan sampai di sisi Tuhan seperti itu. Dan juga ada beberapa adat-adat yang lain, misalnya pergantian baju ya, baju orang yang sudah meninggal tadi. Jadi tiap berapa tahun sekali mereka akan diganti bajunya. Terus ketika
sebelum mereka dikubur di tempat yang tinggi itu tadi, biasanya kan diadakan ritual penyembelihan kerbau ya, dan semakin kaya maka akan semakin banyak kerbau yang dijadikan sesajen. Nah, itu tadi nanti akan berhubungan dengan uh, biar semakin cepat sampai ke Tuhan gitu kan ya. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kebudayaan atau kepercayaan yang masih ada di Indonesia. Nah, selain ini, menhir, dolmen, dan juga sarkofagus, hasil kebudayaan masyarakat megalitikum, ini juga ada yang namanya kubur batu. Dari namanya aja udah kelihatan, ini adalah untuk kuburan. Nah, ini untuk mengubur mayat. Kemudian ada juga punden berundak. Ini bangunannya seperti yang di tengah ini. Dia gunanya juga untuk pemujaan. Saya tulis dulu. Ini pemujaan roh nenek moyang. Kemudian juga ada arca. Nah, arca ini juga digunakan perwujudan dari roh nenek moyang. Jadi juga untuk pemujaan ya. Ini karena batu-batuannya semacam batu-batuan besar yang kemudian disusun atau juga dipahat, maka disebut pula megalitikum tadi. Selanjutnya, nah ini ada hasil budaya megalitikum, bisa dilihat di tampil ini. Ciri-cirinya misalnya menhir, kemudian berunda-unda, dolmen, pandusa, sarkofagus, peti kumbur, arca batu. Ini ada ciri-cirinya, kemudian juga ada fungsinya untuk apa, kemudian lokasi penemuannya di mana. Nanti bisa dibuka lagi. Selanjutnya di sini adalah sistem kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Indonesia di zaman kuno itu ya. Pertama, kita lihat adalah dinamisme. Apa itu dinamisme? Nah, dinamisme ini adalah berasal dari kata dinamo yang artinya kekuatan. Jadi dinamisme ini adalah paham atau ini bentar. Oh iya, dinamisme dulu. Jadi ini dinamisme ini adalah paham atau kepercayaan yang menyatakan bahwa benda-benda tertentu itu, baik benda hidup ataupun benda mati, walaupun benda-benda ciptaan misalnya tombak atau keris itu mempunyai kekuatan gaib dan juga dianggap bersifat suci. Jadi ini misalnya kita percaya pada keris itu punya kekuatan gaib, atau percaya pada batu akik gitu ya, punya kekuatan gaib. Nah, ini disebut dengan kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme ini berkembang pada masa tadi ya, manusia purba. Nah, pada masa ini kan karena memang masih belum mengenal sebelum mengenal pengaruh Hindu-Buddha, akhirnya mereka mengenalnya kan kekuatan dari yang ada di sekitar mereka, dari kehidupan mereka. Jadi misalnya kekuatan benda-benda tertentu, kemudian juga kekuatan misalnya kekuatan roh-roh nenek moyang. Nah, ini kepercayaan yang berkembang pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah animisme. Kalau dinamisme tadi itu kan benda mempunyai kekuatan mistis. Kalau animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi anima itu artinya roh. Jadi animisme kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, baik itu hidup ataupun mati, mempunyai roh. Jadi misalnya pohon gede itu, terus mereka percaya bahwa itu mempunyai roh. Nah, ini dinamakan animisme. Ini kepercayaan ini mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti kawasan tertentu ataupun gunung, sungai, pohon, batu besar itu punya jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Jadi kalau misalnya ada gunung meletus, mereka percaya bahwa gunung ini mempunyai kekuatan atau mempunyai roh.
itu dinamakan animisme. Terus nanti mereka akan melakukan pemujaan terhadap gunung ini. Nah, ini biasanya lebih berkembang pada zaman megalitikum ya, karena udah mulai adanya kepercayaan tadi, mulai dibangunlah menhir, kemudian juga mulai ada sarkofagus dan lain-lain pun, dan berundak-undak itu tadi juga, seperti itu. Jadi pada masa ini juga mereka kan mulai membuat arca juga kan dari batu, misalnya arca batu. Ini mereka apa? Kenapa mereka menggunakan seperti itu? Karena mereka berpendapat bahwa ini akan menyenangkan roh. Jadi biar hubungan dengan roh atau arwah itu menjadi baik, makanya mereka juga akan mengadakan beberapa bentuk pemujaan, misalnya ngasih korban, sembelihan atau mungkin juga ngasih, kasarnya bisa dibilang sedekah bumi kayak gitu. Nah, kita sampai saat ini pun kita masih sering lihat ya kegiatan-kegiatan seperti ini, kepercayaan seperti ini. Jadi seperti apa, kayak tapi mungkin lebih, kalau misalnya sekarang sih lebih ke arah tradisi ya, selain ke kepercayaan, tapi juga ke arah tradisi suatu tertentu, suatu daerah, biasanya sih gitu. dan, dan yang terakhir adalah totemisme. Jadi totemisme ini adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu itu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Nah, biasanya juga totemisme ini mereka untuk pemujanya juga membuat semacam arca, tapi bukan arca sih, semacam patung, bisa dari kayu atau dari batu yang dipahat dengan bentuk hewan. Nah, ini bisa dilihat kayak bentuk burung ya, yang sayapnya ini. Terus yang atas ini juga bentuk burung, yang bawah ini saya kurang tahu, mungkin bentuk kucing atau bentuk apa, anjing gitu ya. Jadi ini dia percaya bahwa hewan-hewan tertentu itu mempunyai kekuatan, terus mereka juga dianggap suci sehingga bisa dipuja. Selanjutnya adalah perkembangan budaya Baksan, Hoabin, Dongson, dan juga kebudayaan India di Indonesia. Jadi kalau tadi kan kebudayaannya masih kebudayaan sederhana ya, kebudayaan zaman-zaman prasejarah. Ini kemudian ada juga kebudayaan Bakson, Hoabin, dan juga Dongson. Ini kok udah di kebudayaan juga. Oh ya. Yang pertama adalah budaya Baksan dan ya, jadi yang pertama adalah kebudayaan Baksan, Hoabin, dan Dongson. Ini mereka berkembang di kawasan Asia Tenggara. Jadi kebudayaan Neolitikum atau batu muda ini melahirkan kebudayaan Bakson dan Hoabin. Ini adalah nama tempat ya, kota Baksan dan juga kota Hoabin. Kemudian untuk yang kebudayaan pada masa perunggu atau pada zaman logam, ini adalah kebudayaan Dongson. Ini nama tempat juga. Jadi untuk yang kebudayaan Baksan Hoabin ini misalnya adalah kebudayaan dalam bentuk kapak lonjong, kemudian kapak persegi, kapak genggam, kapak Sumatera, dan juga perhiasan-perhiasan dari batu. Nah, ini
dinamakan kebudayaan Bakson Hwabin karena pusat perkembangannya itu terutama berada di daerah Bakson Hwabin. Nah, jadi di sini menurut penyelidikan ini menyebutkan bahwa daerah ini disebut sebagai pusat kebudayaan Mesolitikum di Asia Tenggara. Nah, dari situlah kebudayaan ini mulai berkembang, baik itu berkembangnya terutama di Indonesia ya, karena kita membahas Indonesia. Nah, selain hasil kebudayaan ini ditemukan pula banyak tulang belulang manusia. Jadi waktu itu setelah diadakan penelitian ditemukan ternyata ada dua golongan bangsa yang utama yang mendiami daerah tersebut, yaitu jenis ras Papua Melanesoid dan juga jenis ras Europaid. Di samping itu mereka juga menemukan tulang belulang manusia dari ras Mongoloid dan juga Australoid. Nih. Nah, selanjutnya untuk yang hasil kebudayaan Dongson ini kan karena mereka merupakan kebudayaan perunggu atau kebudayaan pada zaman logam, akhirnya hasil kebudayaan yang banyak ditemukan itu misalnya Nakara, Moko, kemudian Kapak Corong, Kapak tadi ada bejana perunggu juga, kemudian ada semacam apa ya, mungkin juga perhiasan-perhiasan tapi yang sudah terbuat dari logam gitu. Ini kalau tadi kebudayaan mana Bakson Hwabin itu kan dia datangnya melalui jalan barat ya, artinya di daerah Bakson Hwabin. Kalau misalnya kalau kebudayaan Dongson itu dia datangnya melalui jalur timur. Jadi kalau Dongson itu daerah mana ya? Jadi kalau Dongson itu sebenarnya nama orangnya yang menemukannya itu Dongson di Anam Utara Indochina. Jadi bisa dibilang bahwa kebudayaan Mesolitikum atau kebudayaan pada zaman batu itu berasalnya kan dari daerah Bakson Hwabin. Nah, ini oh iya, ya nggak apa-apa. Oke, ini juga udah selesai sih. Ini ada yang terakhir adalah kebudayaan India ya. Jadi di sini lebih banyak kebudayaan yang berpengaruh dari hasil perdagangan dengan bangsa India. Oke, karena waktunya juga sudah habis dan ini juga sudah slide terakhir. Nanti untuk yang ketua kelasnya jangan lupa ya dikasih ngasih ke saya data siswanya, kemudian namanya siapa. Ya, sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.